dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Nama saya Sauki Ainun Najib. Saya Dikira Inamuni. Saya Najila Fauzia. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya ingin memaparkan mengenai materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa disimak materinya ya. Halo teman-teman semua. Selamat datang di video yang dibuat oleh kelompok 2 mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang biasa disebut sebagai pembukaan UUD 1945. Kalian pasti sudah mendengar nama ini kan? Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti aturan besar atau fondasi utama yang menjaga negara kita untuk tetap berdiri kokoh, di mana semua pemerintah, lembaga negara, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus patuh pada aturan ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lahir tepat setelah kita merdeka, di mana Undang-Undang Dasar ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang hanya disahkan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Sejak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, teman-teman. Yang dimana terakhir itu diperubah pada tahun 2002. Kenapa sih, teman-teman, undang-undang ini harus dirubah? Jadi teman-teman, undang-undang ini harus diubah karena agar aturan dasar negara ini lebih pas dengan zaman sekarang dan sesuai dengan harapan serta cita-cita bangsa kita. Tapi, meskipun sudah mengalami perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 ini tetap menjadi hukum tertinggi yang mengikat semua orang Indonesia. Awalnya, Undang-Undang Dasar 1945 ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Namun, sekarang setelah mengalami perubahan, hanya ada 2 bagian penting, yaitu pembukaan dan pasal-pasal saja, di mana penjelasan yang dulu ada sudah tidak digunakan lagi. Nah, walaupun bentuknya berubah, pembukaan Undang-Undang 1945 ini tetap dipertahankan karena mengandung nilai sejarah dan filosofi yang sangat berarti, teman-teman. Pembukaan itu terdiri dari 4 paragraf alinea, di mana setiap alinea itu punya makna penting tentang dasar, tujuan kemerdekaan, dan cita-cita bangsa. Nah, untuk itu, yuk sekarang kita bersama-sama pelajari satu persatu makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siap-siap dicatat ya, biar kalian tuh paham betul dan bisa menceritakan ke teman atau ke keluarga. Siapa yang sudah siap? Ayo kita mulai. Oke, saya akan melanjutkan ke materi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama. Makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam alinea ini mengandung makna berupa dalil objektif yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa di dunia. Alinea ini
mengatakan bahwa penjajahan harus dihilangkan karena tidak adil dan melanggar nilai kemanusiaan. Penjajahan membuat orang diperlakukan tidak sama, seperti mengambil kekayaan alam, menyiksa, dan membedakan hak serta kewajiban antara penjajah dan yang dijajah, serta mengandung dalil subjektif yang berisi keinginan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan, sehingga kedua makna ini memberi tugas dan tanggung jawab bagi bangsa, negara, serta rakyat Indonesia untuk selalu melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Lalu yang kedua adalah alinea kedua. Makna dari alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan dan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati sekarang tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang telah berjuang dengan keras, bahkan mengorbankan jiwa dan raga mereka. Sehingga sebagai bangsa Indonesia kita harus sadar bahwa kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, melainkan harus membawa rakyat menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu yang ketiga, makna alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ini menunjukkan makna bahwa kesadaran bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga keberhasilan itu bukan hanya dari perjuangan bangsa saja, melainkan berkat kuasa Tuhan yang Maha Esa yang memperkuat pengakuan dan keyakinan kita kepadanya. Serta alinea ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki tubuh dan jiwa, sehingga kehidupan harus seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat. Lalu yang terakhir yaitu alinea keempat. Alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ini mengandung makna yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yaitu bahwa negara memiliki tujuan untuk membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea ini juga menegaskan pentingnya Undang-Undang Dasar sebagai pedoman tertinggi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara, menegaskan bahwa negara Indonesia adalah republik yang kekuasaannya dipegang oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya, serta menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Makna tujuan negara dalam alinea ini meliputi kemerdekaan sebagai kebebasan dari penjajahan, persatuan sebagai tekad hidup bersama dalam satu kesatuan, kedaulatan sebagai kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar, keadilan sebagai upaya menegakkan hak yang sama bagi seluruh warga, dan kemakmuran sebagai cita-cita mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi rakyat Indonesia, sehingga secara keseluruhan alinea keempat ini menjadi dasar dan arah bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
tahun 1945 dan kaitannya dengan Pancasila. Kemudian, kita akan mempelajari pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini penting karena menjadi dasar dan pedoman bagi negara dalam menjalankan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pokok-pokok pikiran sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Dengan kata lain, nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman utama dalam menyelenggarakan pemerintah dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang melindungi seluruh bangsa dan wilayahnya. Semua penyelenggara negara dan warga negara harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi masing-masing. Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Poin kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa tujuan utama negara adalah memajukan kesejahteraan umum secara adil. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama agar tercipta keadilan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin ketiga adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui sistem musyawarah dan perwakilan. Dengan cara itu, masalah diselesaikan bersama dan keputusan diambil secara mufakat demi kepentingan bersama. Pokok ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keempat adalah pokok pikiran ketuhanan. Negara kita mendasarkan pemerintah dan kehidupan berbangsa pada nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti pemerintah dan seluruh warga negara harus menjaga budi pekerti luhur serta menghargai harkat dan martabat sesama manusia. Mengandung makna sila pertama dan kedua Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, pokok-pokok pikiran ini merupakan gambaran serta cerminan langsung dari nilai-nilai Pancasila, yang saling melengkapi sebagai satu kebulatan utuh. Bukan hanya tertulis dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga diterapkan dalam hukum tidak tertulis dan praktik sehari-hari. Sehingga menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia, di mana seluruh peraturan seperti ketetapan MPR dan hukum lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip ini. Serta tugas kita sebagai warga negara adalah terus mempertahankan dan mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar Indonesia tetap kuat, adil, dan bersatu. Kami ada pantun. Kalau misalkan saya ucapin pantun, jawab cakep ya. Oke. Burung nuri hinggap di dahan, Cakep. sambil bernyanyi riang gembira. Cakep. Cukup sekian penjelasan. Semoga